Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam kami, warahmatullahi wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Uangku. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revalina Yosa Salsabil dengan NIM terakhir 352 sebagai moderator dengan rekan-rekan saya. Saya Rayu Cukup Fernanda dengan NIM terakhir 089. Saya Alif Rafida dengan NIM 035. Saya Alvina Nur Aziza dengan NIM akhir 383. Saya Muhammad Wahiruddin dengan NIM terakhir 11. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Next. Di sini ada beberapa yang akan kami presentasikan. Ada yang pertama deskripsi aplikasi, selanjutnya tujuan aplikasi, selanjutnya manfaat aplikasi, target pengguna, splash screen, halaman registrasi, halaman login, onboarding, input jumlah awal dana, dashboard, tambah data transaksi, dompet saya, halaman pemasukan, halaman pengeluaran, profil pengguna, pop-out, logout, freebase, dan yang terakhir ada penutup. Next. Baik, yang pertama ada tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi memberikan sistem pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang otomatis dan mudah digunakan serta menyediakan analis keuangan sederhana seperti laporan bulanan maupun tahunan. Dengan fitur ini, pengguna dapat lebih mudah mengontrol pengeluaran, merencanakan keuangan, dan mengambil keputusan finansial yang lebih bijak guna mencapai kestabilan ekonomi pribadi maupun bisnis. Next. Ini ada manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi ini, aplikasi dapat mempermudah pencatatan keuangan, mengontrol pengeluaran, serta membantu perencanaan finansial melalui laporan yang mudah dipahami. Dengan fitur ini, pengguna dapat lebih disiplin dalam mengelola keuangan baik maupun kebutuhan pribadi keluarga maupun pengembangan usaha kecil. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ada target pengguna. Aplikasi ini ditargetkan untuk individu yang ingin mengelola keuangan tanpa menghubungkan akun bank, seperti mahasiswa, pekerja lepas, dan karyawan. Cocok bagi pemula dalam manajemen finansial, UMKM, serta mereka yang peduli privasi data. Remaja dan mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk membangun kebiasaan finansial sejak dini. Dengan fitur pencatatan sederhana dan fleksibel, aplikasi ini menawarkan solusi praktis dan aman dalam mengatur keuangan pribadi. Baik, di sini ada splash screen. Halaman pembuka atau splash screen aplikasi Uangku, fitur utama logo Uangku, menampilkan logo aplikasi yang estetik dengan kombinasi visual daun dan berbentuk menyerupai dompet atau koin, serta tulisan Uangku. Di bawahnya logo ini berwarna oranye muda dengan latar belakang putih berbentuk melengkung. Warna dominan latar belakang halaman dominasi warna oranye muda memberikan kesan cerah dan ramah. Desain minimalis, tampilan yang sederhana, dan fokus pada logo menciptakan kesan bersih dan modern. Fungsi halaman ini adalah branding, memperkenalkan identitas mereka aplikasi pada pengguna, memberikan waktu bagi aplikasi untuk membuat sumber daya yang diperlukan sebelum menampilkan halaman utama, dan
memberikan pengalaman visual pertama yang menyenangkan bagi pengguna. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan page register. Di halaman register akun baru fitur utama, logo uangku tetap menampilkan logo aplikasi di bagian atas. Judul halaman terdapat tulisan buat akun yang jelas menunjukkan tujuan halaman. Subjudul, daftar untuk memulai memberikan instruksi singkat kepada pengguna. Input nama, pengguna diminta memasukkan nama mereka. Input email digunakan untuk login dan keperluan verifikasi. Input password, untuk keamanan akun pengguna. Tombol daftar, setelah data terisi, pengguna dapat menekan tombol ini untuk membuat akun. Link masuk, jika sudah memiliki akun, pengguna bisa langsung login melalui link ini. Fungsi halaman ini, registrasi pengguna mengizinkan pengguna pembuat akun baru untuk mengakses fitur-fitur utama aplikasi. Penyimpanan data, menyimpan data pengguna atau email, nama email password untuk personalisasi dan keamanan akun. Next. Yang selanjutnya ada page login, halaman untuk masuk ke akun yang sudah terdaftar. Fitur utama yang pertama ada logo uangku. Logo aplikasi masih ditampilkan di bagian atas halaman. Yang kedua ada judul halaman. Terdapat tulisan selamat datang kembali yang menyambut pengguna. Yang ketiga ada subjudul, masuk dengan akun Anda, memberikan instruksi untuk login. Input email. Pengguna diminta memasukkan email yang terdaftar. Yang selanjutnya ada input password. Pengguna diminta memasukkan password akun mereka. Tombol masuk, setelah email dan password terisi, pengguna dapat menekan tombol ini untuk masuk akun. Maksudnya, yang selanjutnya ada link don't have a account. Daftar jika pengguna belum memiliki akun, mereka dapat mendaftarkan melalui link ini. Fungsi halaman ini yang pertama, satu akses akun, memungkinkan pengguna yang sudah daftar untuk mengakses akun mereka. Yang kedua ada verifikasi identitas. Memverifikasi identitas pengguna melalui email dan password. Next. Yang selanjutnya ada onboarding. Halaman onboarding yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai atau manfaat utama aplikasi kepada pengguna. Fitur utama. Yang pertama adalah ilustrasi menarik. Terdapat ilustrasi seorang wanita yang menunjuk ke atas dengan berbagai simbol mata uang global, dolar, euro, pound, yen, won, dan lain-lain, mengelilingi dunia. Mengidentifikasi pengelolaan keuangan global atau beragam. Ada juga tanaman di pot sampingnya menambah sentuhan estetika. Yang kedua ada judul utama, kelola keuanganmu secara cerdas bersama kami, untuk menyoroti fungsi inti aplikasi. Yang selanjutnya ada deskripsi tambahan. Mulailah investasi cerdas hari ini dan rasakan pertumbuhan keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Ini menjelaskan lebih lanjut manfaat yang akan didapatkan pengguna. Yang selanjutnya ada tombol berikutnya. Memungkinkan pengguna untuk melanjutkan ke tahap onboarding berikutnya atau ke halaman utama aplikasi. Fungsi halaman ini, yang pertama ada edukasi pengguna. Mengedukasi pengguna tentang fitur dan manfaat utama aplikasi. Yang kedua ada membangun minat. Mendorong pengguna untuk terus menggunakan aplikasi dengan menunjukkan potensi keuntungan. Yang terakhir ada orientasi awal. Memberikan orientasi awal tentang bagaimana aplikasi dapat membantu dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu halaman ini jumlah awal, di mana halaman ini untuk meminta pengguna memasukkan jumlah uang tunai awal yang mereka miliki. Di halaman ini memiliki fitur utama yaitu judul halaman, di mana jumlah awal mengidentifikasi tujuan dari halaman ini. Kolom input numerik yaitu kolom kosong untuk penggunaan memasukkan nominal angka, dan ada tombol X untuk menghapus input. Selanjutnya tombol selesai untuk mengkonfirmasi dan menyimpan jumlah yang dimasukkan.
link lewati memberikan opsi kepada pengguna untuk melewati tahap ini jika mereka tidak ingin memasukkan jumlah awal saat itu. Fungsi halaman ini yaitu inisialisasi data keuangan, yaitu mengumpulkan data awal tentang aset tunai pengguna untuk memulai pencatatan keuangan. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah personalisasi pengalaman, memungkinkan aplikasi untuk memberikan rekomendasi atau analisis yang lebih akurat berdasarkan data awal pengguna. Nah, ini ada halaman beranda. Halaman beranda ini atau dashboard kosong ini adalah halaman beranda atau dashboard utama aplikasi yang saat ini dalam keadaan kosong. Kemungkinan karena belum adanya transaksi yang tercatat, fitur utama itu ada kolom pencarian. Terdapat kolom cari transaksi di bagian atas untuk memudahkan pengguna mencari riwayat transaksi. Yang kedua itu ada area kosong. Area utama di bawah kolom pencarian yang saat ini kosong menunjukkan bahwa belum ada data transaksi yang ditampilkan. Nah, yang ketiga itu ada navigasi bar bawah, berisi icon untuk navigasi utama aplikasi, beranda atau aktif, dompet, dan profil. Nah, yang terakhir itu ada tombol aksi mengambang atau floating action button. Sebuah tombol terbentuk lingkaran berwarna oranye di pojok kanan bawah memungkinkan untuk menambah transaksi baru atau aksi cepat lainnya. Fungsi halaman ini yang pertama itu ada pusat informasi bertujuan untuk menampilkan ringkasan atau daftar transaksi terbaru pengguna. Yang kedua itu ada navigasi utama. Nah, navigasi utama ini menyediakan akses cepat ke berbagai bagian penting dalam aplikasi melalui navigasi bar. Yang terakhir itu ada kemudahan pencarian. Nah, memungkinkan pengguna untuk mencari transaksi tertentu. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, di sini saya menjelaskan page yang halaman tambah data transaksi ini adalah halaman yang digunakan untuk menambah detail transaksi baru ke dalam aplikasi fitur utama. Pertama ada judul halaman, tambahkan data menunjukkan fungsi halaman ini, dropdown atau jenis transaksi untuk memilih apakah transaksi tersebut memasukkan atau pengeluaran, kolom input tanggal untuk memasukkan tanggal dan harinya transaksi, kolom input jumlah untuk memasukkan nominal uang dari transaksi, kolom input deskripsi singkat untuk memberikan penjelasan singkat tentang transaksi tersebut. Drop-down kategori untuk mengkategorikan transaksi, misalnya makanan, transportasi, gaji, dan lain-lain. Tombol simpan untuk menyimpan data transaksi yang telah diisi. Fungsi halaman ini yang pertama, pencatatan transaksi memungkinkan pengguna untuk secara manual mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Data rinci mengumpulkan detail penting dari setiap transaksi untuk menganalisis keuangan yang lebih aktif. Manajemen keuangan berkontribusi pada gambaran keuangan secara keseluruhan dengan menambahkan data ke sistem. Next. Ya, bisa Halaman X. Belum muncul ini. Ya, untuk halaman dompet saya ini adalah halaman dompet saya yang memberikan gambaran ringkas tentang total keuangan pengguna serta ada judul halaman yakni dompet saya dengan subjudul atur keuangan Anda. Kedua, total saldo menampilkan nilai rupiah 0.
yang kemungkinan merupakan saldo keseluruhan atau saldo awal pengguna atau jika belum ada transaksi. Ketiga, informasi pemasukan. Ini menampilkan kartu dengan judul pemasukan dan jumlah nilai keuangan. Nah, itu RP0 tuh. Dilengkapi dengan ikon panah ke kanan yang mengindikasikan dapat diklik untuk melihat detail lebih lanjut di lingkaran hijau di samping menunjukkan kategori. Keempat, informasi pengeluaran. Ini menampilkan kartu dengan judul pengeluaran dan jumlah keuangan RP0. Juga dilengkapi dengan ikon panah ke kanan untuk detail. Lingkaran merah di samping menunjukkan kategori. Kelima, ada navigasi bar bawah berisi ikon untuk navigasi utama aplikasi, yakni beranda, dompet, aktif, dan profil. Untuk fungsi halaman ini, yang pertama ada ikhtisar keuangan, memberikan gambaran singkat tentang status keuangan pengguna. Kedua, akses cepat, yakni memungkinkan pengguna untuk dengan cepat melihat total pemasukan dan pengeluaran. Yang terakhir, ada navigasi detail, yakni memberikan akses ke halaman detail pemasukan dan pengeluaran. Oke, Bill, boleh di next. Oke, ini sekarang bagian di sini ada pemasukan. Nah, pemasukan ini itu ada pakaian, pendidikan, hiburan, makanan, dan belanja. Nah, di sini penjelasan fitur-fitur tampil aplikasi pemasukan, yaitu ada judul halaman, yaitu pemasukan. Yang pertama itu terletak di bagian atas dengan warna light orange. Selanjutnya itu ada bagian pakaian. Nah, pakaian ini digunakan untuk mencatat pemasukan atau pengeluaran yang memberikan dengan pakaian, misalnya jual beli baju atau laundry. Yang selanjutnya itu ada pendidikan. Kategori ini mencatat transaksi yang berkaitan dengan pendidikan, seperti pembayaran les privat, biaya seminar, atau pemasukan dari kegiatan mengajar. Nah, yang selanjutnya itu ada hiburan. Hiburan ini kategori mencatat pemasukan yang berkaitan dengan hiburan, misalnya event, pertunjukan, atau konten hiburan digital. Nah, yang keempat itu ada makanan, mencatat pemasukan aktivitas yang berhubungan dengan makanan seperti bisnis kuliner, jualan makanan, dan catering. Yang terakhir itu ada belanja. Nah, kategori ini itu memasukkan bisa reseller, dropship, atau cashback dari belanja online. Nah, tombol tambah ini itu terletak di bagian pojok kanan bawah dengan icon berwarna orange, berfungsi untuk menambahkan data pemasukan baru saat ditekan kemudian akan membuka form isian. Nah, di sini ada pengeluaran. Pengeluaran itu sama aja, cuman dibagi beda layout saja. Nah, yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan halaman profil pengguna. Fitur utama, yang pertama ada foto profil atau avatar, sebuah lingkaran dengan ikon pengguna umum di dalamnya, kemungkinan sebagai page holder atau avatar default. Yang selanjutnya ada nama pengguna, menampilkan nama pengguna atau Rafli. Email pengguna, menampilkan alamat email pengguna. Rafli Ramadan 1922@gmail.com. Yang selanjutnya ada opsi pengaturan, menampilkan beberapa opsi pengaturan yang dapat diklik akun. Dengan ikon panah ke kanan, mata uang dengan ikon panah ke kanan, bahasa dengan ikon panah ke kanan. Yang selanjutnya ada tombol keluar, sebuah tombol besar di bagian bawah untuk logout dari akun. Yang terakhir ada navigation bar bawah berisi ikon untuk navigasi utama aplikasi atau beranda, dompet, dan profil aktif. Fungsi halaman ini, manajemen akun memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengelola informasi dasar akun mereka. Pengaturan aplikasi menyediakan opsi untuk mengubah pengaturan aplikasi seperti mata uang dan bahasa. Logout memungkinkan pengguna untuk keluar dari sesi akun mereka. Baik, selanjutnya yaitu
back pop-up konfirmasi logout, di mana fitur utama yaitu judul pop-up, di mana konfirmasi logout, pesan konfirmasi apakah Anda yakin ingin logout. Kami minta pengguna untuk mengonfirmasi tindakan mereka, tombol batal yaitu untuk membatalkan proses logout dan tetap berada di halaman profil. Tombol ya untuk mengonfirmasi logout dan keluar dari akun latar belakang buram atau gelap. Halaman profil ini di belakang pop-up terlihat sedikit buram atau gelap, menandakan bahwa pop-up adalah elemen fokus saat ini. Fungsi halaman ini yaitu mencegah kesalahan, di mana mencegah pengguna secara tidak sengaja logout dari aplikasi. Konfirmasi aksi memastikan bahwa pengguna memang berniat untuk melakukan tindakan logout. Nah, selanjutnya ini ada di bagian Verbase. Nah, Verbase ini itu menjelaskan bahwa data-data yang sudah masuk di sini itu adalah aplikasi yang sudah bisa digunakan atau sudah yang ada di Android Studio sudah memasukkan beberapa email. Nah, email tersebut akan masuk ke bagian Verbase ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Uangku, yang dimana aplikasi Uangku ini dikerjakan melalui Android Studio. Nah, di sini itu ada currency. Nah, currency ini itu saya buka dulu layarnya. Nah, aplikasi ini itu ini di bagian current money. Current money itu mendata jumlah awal uang masuk ke dalam dompet. Nah, di sini itu ada kategori, terus transaksi, wallet, di mana di bagian menu itu ada button navigasi. Nah, ini button navigasinya itu tersendiri di bagian menu. Di bagian navigasi sendiri itu ada bagian mobil navigasi. Nah, ini. Nah, di sini ada bagian mobil navigasi. Itu menjelaskan 3 navigasi. Nah, navigasi transaction sendiri, navigasi wallet sendiri, dan navigasi profile sendiri. Nah, selanjutnya itu di bagian file wish, itu ada color, dimensions, light background, sama string. Itu sendiri. Selanjutnya di bagian Java. Nah, Java sendiri itu menjelaskan dibagi beberapa Java. Nah, ini Javanya disendirikan. Ada Java currency, ada Java data input. Data input ini ada data input activity. Nah, yang expense itu ada expense belanja, hiburan, pakaian, makanan, dan pendidikan. Nah, ini ada income. Income sendiri itu memasukkan data-data itu sendiri.
Itu kalau di layout ada ini. Nah, jadi barang masuk itu akan masuk ke bagian nama aktivitas atau masukan hiburan, makanan, belanja dan lain-lain. Nah, ini nanti akan masuk di bagian tabel-tabel ini. Selanjutnya itu ada profile sendiri itu di Java ada profile fragment. Profile fragment. Nah, itu kita namanya menggunakan string nama sama string email. Agar bisa masuk ke bagian verbase. Nah, ini verbase mount. Selanjutnya itu ada sing in. Nah, sing in ini juga yang itu akan bisa masuk ke bagian verbase sama sing up, Java sing up, sama splash activity ini. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini itu digunakan untuk memasukkan data keuangan seperti pakaian dan lain-lain. Dan terakhir itu ada wallet. Wallet ini, Java Wallet ini ada expense activity, income, pemasukan pengeluaran, terus ada wallet fragment, view model juga ada. Oh, kemarin masuk. Selanjutnya nah, saya akan menunjukkan ke bagian verbase ini. Nah, verbase ini kita coba dulu ke bagian running. Kita coba running. Kita coba running ya guys. Nah, ini layout utama. Selanjutnya, misal kalau sudah ada data yang pernah dimasukkan, itu bisa langsung masuk ke sini, masukkan email sama password. Kalau belum bisa daftar. Kita pencet daftar. Lalu kita coba masukkan nama Halo Uangku. Emailnya itu pakai email aplikasi Uangku ya. Kita masukkan aplikasi Uangku.